04 sangat berterima kasih atas kedatangan kakak dalam hal penilaian gugus depan kita, karena dengan adanya kakak bisa meluangkan waktu melihat kondisi kami yang ada ini, kami bisa mengetahui kekurangan-kekurangan kami. Jadi dengan kekurangan itulah kita akan bisa lebih maju, karena kita melihat keadaan kekurangan itu. Kalau kita tidak ada yang menilai, Kak, misalnya berjalan begitu saja, kita tidak tahu kondisi kita. Jadi dengan adanya ini sangat luar biasa, kalau saya menyambutnya dengan luar biasa. Karena setiap kegiatan pastinya siapapun pasti ingin maju. Kalau kita yang berjiwa kepramukaan, ada jiwa yang tidak ingin maju, itu saya katakan bukan jiwa pramuka. Jadi jiwa pramuka itu jiwa sosialnya tinggi, kemudian kebersamaannya, dan ingin maju sesuatu dalam kegiatan apapun harus bisa merangkul teman, merangkul ya dari sekolah kita. Karena dengan adanya kegiatan pramuka, kemudian ada dari keluaran program Kadian Benru, nah itulah bekal kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa pramuka itu sebenarnya sangat bermanfaat, bukan saja di sekolah kita, tapi juga untuk di lingkungan kita sangat baik. Karena kita melihat di buku saku itu pun banyak pembinaan untuk diri siswa itu sendiri. Jadi sangat baik, Kak, kalau saya menganggapnya sangat luar biasa dengan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan dari Kuaran Samarinda Ilir bisa lebih meningkatkan lagi, supaya grup-grup lain atau pangkalan lain bisa bergabung lagi di Kuaran ini. Begitu juga mungkin anak pembina-pembina kita bisa lebih memahami lagi tugasnya, bukan hanya sekedar dapat sertifikat, Kak, ya, tapi ilmunya itu bisa diterapkan ke peserta didik kita. Itu, Kak, yang harapan kita. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Kakak bisa lagi membina kami yang masih belum paham dari hal-hal yang mungkin belum kami capai ilmu itu. Terima kasih, Kak. Mungkin itu saja tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kak, terima kasih. Katanya pembukaan untuk dari kakak tadi, dan nanti kita akan angkat tanya jawab kepada nanti salah satu pembina, siapa nanti mewakili, dan juga kepada Mas Gus, dan kami akan merekam apa percakapan nanti yang kami mau tanyakan dan apa jawabannya kami. Mungkin siapa dulu, Kak, dari pembina? Saya. Oke, ya silakan. Jadi baik, Kak, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan, Kak, sebelum nantinya kami lemparkan kepada kakak. Kami minta pendapat kakak dulu tentang adanya kedatangan kami, yang kenapa kami tunjuk kami di sini adalah gugus depan ini masuk 3 besar. Apa pendapat kakak dan saran kakak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ya, kedatangan kakak-kakak Kuaran ke pangkalan SD 004 Samarinda Ilir dalam rangka visitasi, melihat keadaan dan menilai keadaan pangkalan Pramuka SD 004 Samarinda Ilir merupakan sebuah kebanggaan bagi kami selaku keluarga besar pangkalan SD 004 Samarinda Ilir. Tentunya kebanggaan ini merupakan sebuah capaian yang mana capaian ini merupakan bentuk kerjasama dari seluruh elemen kepramukaan, baik dari Mabigus, pembina yang ada, dan terlebih-lebih adik-adik pramuka yang notabene SD 004 Samarinda Ilir memiliki anggota pramuka yang terdiri dari siaga maupun penggalan. Nah, dalam hal ini kami merasa bangga dan merasa tertantang
Artinya apa? Kami selaku pelaksana dalam kegiatan pramuka dalam ruang lingkup gugus depan 004 Samarinda Ilir, tentunya kami sangat menyadari banyak kekurangan. Dalam hal ini, dengan adanya kekurangan tersebut, kami berharap setelah adanya visitasi dari Kuaran, kami bisa melihat kekurangan-kekurangan kami, sehingga kami mampu ke depannya lebih meningkatkan kepramukaan yang ada di Pangkalan SD 004 Samarinda Ilir, sehingga ke depannya pangkalan kami lebih maju dan mampu bersaing dengan pangkalan-pangkalan yang lain. Harapan kami adalah kegiatan penilaian gugus depan yang ada di Samarinda Ilir merupakan agenda yang rutin yang diselenggarakan tiap tahun, sehingga tolak ukur peningkatan kemajuan dan keberhasilan sebuah gugus depan itu bisa terukur dengan baik. Lebih-lebih khususnya kami yang berada di gugus depan Cut Mutia dan Jenderal Sudirman Pangkalan SD 004 Samarinda Ilir, sehingga dengan penilaian ini harapan kami gugus depan kami lebih baik, dan nantinya ke depannya kami mampu membina pramuka siaga maupun penggalang, sehingga katakanlah pramuka-pramuka yang berada di Pangkalan SD 004 Samarinda Ilir ini mampu melaksanakan dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar Dharma Pramuka dan Trisatya. Saya kira itu sebuah harapan kita semua seperti itu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi, sebuah kebanggaan bagi kami. Kami merupakan gugus depan terpilih dari gugus depan yang berada di Kuaran Samarinda Ilir, dan ini merupakan kerjasama dari seluruh komponen keluarga besar pramuka yang ada di Pangkalan SD 004 Samarinda Ilir. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Lanjutnya Kak, berapa jumlah untuk membina gugus depan yang ada di sini Kak? Ini berkenan data, saya harus melihat contekan boleh. Artinya kalau sudah dalam ruangan kita kan sudah nih siaran sudah kita share langsung Kak. Artinya tidak bisa lagi kita mau keluar. Silakan Kak, apa yang data Kak sampaikan? Baik, berkenan data untuk pembina yang ada di sini ada 30 pembina, yang mana terdiri dari beberapa pembina yang sudah melaksanakan KMD, KML, dan sebagai pelatih ya. Apakah bahasanya kemarin yang diikuti Kak? Yang Kak Sridiati sama Kakak yang ikut berdua. Oh iya, kita sebagai pelatih. Iya, pelatih. Berarti data yang ada adalah pembina pramuka sebagai pelatih itu ada 2 orang. Terus selanjutnya pembina yang sudah melakukan KML itu ada 2 orang juga. Selebihnya yang sudah mengikuti KMD 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Iya. Baik, selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, apakah dalam kegiatan itu punya kendala dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepramukaan atau kegiatan perkemahan? Apakah anak-anak ini dibebani dengan adanya dana dalam bentuk kegiatan tadi ya? Berkenaan dengan dana, yang jelas Pangkalan SD 004 itu merupakan pangkalan yang berada di sebuah lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal itu tentunya sudah barang tentu memiliki keterkaitan dengan penggunaan dana Bosnas maupun Bosda. Dalam hal ini, kegiatan kepramukaan itu sebagian pendanaan itu didanai oleh pembiayaan melalui dana Bosda maupun Bosnas. Seperti itu. Berkaitan dengan siswa kami atau anak didik kami yang mengikuti kegiatan pramuka, selama ini
mereka tidak terbebani karena mereka toh ketika mengikuti kegiatan perkemahan, persami ataupun kegiatan-kegiatan lain, ketika memerlukan pembiayaan itu adalah pembiayaan yang memang diperuntukkan untuk dirinya sendiri seperti itu. Oke Kak, baik, makasih. Ke Kak Mambigus, berapa jumlah guru yang ada di sini Kak? Kalau gurunya kan 24, 24 ya. 30 itu beserta dengan teknik. Terus Kak? Ya jadi jumlah guru itu guru kelasnya 18, kemudian guru bidang studinya ada olahraga 3, agama 3, bahasa Inggris 1. Terus untuk kepembinaan di Gugus Sepani, apakah seluruh guru ini ikut serta ya? Untuk pembinaan tidak semua, karena kita bagi untuk kepramukaan ada yang belum ikut KMD, itu hanya sekedar apa ya namanya, membantu saja, artinya pendamping aja. Namun yang berperan di depan itu adalah yang kita utamakan mereka yang sudah punya sertifikat KMD maupun KPR. Jadi kami menganggapnya belum untuk ikut langsung, hanya ikut artinya bergabung mendampingi di belakang mungkin ya, hanya menjaga-jaga anak-anak, mungkin ada yang lari sana lari sini. Namun semuanya kita bagi 2 tahap, artinya dengan kegiatan pagi dan siang kalau di hari Sabtu. Jadi dari 24 itu tidak semuanya Kak, tidak semuanya terjun karena kan ada juga yang belum paham itu tadi. Namun kita nanti kondisikan, artinya sewaktu-waktu kita akan terjunkan semua. Karena kan walaupun hanya sekadar bergabung melihat, tentunya nantinya kan akan jadi pembina semua. Selama ini kan belum semuanya. Makanya saya mengharapkan adanya KMD di Kuaran kita. Jadi semakin banyaklah nanti yang berperan, karena siswa kita juga lumayan banyak ya kayak untuk pagi aja berapa ratus kayak. Jadi itu kita bagi untuk siaga, penggalang, siaga putra, siaga putri, penggalang putra, penggalang putri, itu kan bergantian, tidak bisa sekaligus. Pagi kita mengadakannya untuk siaga, yang penggalang masuk kelas. Nanti masuk kelas lagi siaga, penggalang yang turun. Nah jadi mau tidak mau kita bergantian, dan teman-teman di siaga maupun penggalang, pembinanya ada yang belum terlibat, namun tidak banyak. Namun bisanya hanya turun melihat itu kondisi, mungkin sambil penyesuaian gitu Kak. Ya, selanjutnya ya. Artinya kan si pendamping tadi sebagai pembina dan wali kelas gitu ya. Ya, pembina guru kelas. Jadi apakah kalau dia mendamping di lapangan, apakah di dalam juga dia akan memberikan materi kan biasanya? Kalau materi kita fokus Teori ke yang gitu. apa ya, yang KMD. Jadi hanya menjaga itu tadi aja, karena kan murid kita banyak tadi. Ya. Jadi hanya lebih karena di belakang ngawasi lah ikannya, Ya. ngawasi lah. Artinya kalau di lapangan dia ikut serta dan di dalam Di kelas dia ikut tidak, ikut di dalam, cuman yang memberi materi yang apakah ada di jadwal pelajaran Kak? Materi teori pramuka di jadwal pelajaran per minggu ada nggak? di jadwal Pelajaran pramuka khusus 2 jam itu ada nggak? Kalau dulu kan itu pernah. program ya, Nah. program kita ya. Kalau di program kepramukaan kan kita ada buat, cuman kalau dikaitkan dengan pelajaran kan masih ada. Nggak ada IPA, ada matematika, terus ada pramuka 2 jam gitu. Ada nggak pernah dibuat seperti itu Kak? Nggak ada gitu ya? Aduh, Nggak ada. ya Pak ya. Nggak pernah. Suka pembina nih dulu Yang- mungkin. Dalam perjalanan waktu itu untuk kepramukaan di Pangkalan 004 Samarinda Ilir mengalami beberapa perubahan. Ada pada masa Bu Kepala sebelum Bu Selda itu masuk dalam 2 jam pelajaran. Hanya saya terus pada zaman sekarang ini
untuk jadwal itu tidak masuk dalam jadwal pelajaran yang secara umum, tapi untuk alokasi waktu sendiri kami itu di SD 004 Samarinda Ilir ini untuk kegiatan pramuka itu diberikan keleluasaan oleh oleh Mabigus bahwasanya kepramukaan dilaksanakan di hari Sabtu, dan itu untuk kelas pagi itu biasa terlaksana antara jam 7.30 sampai jam 10 itu untuk kelas 1 dan 2. Selanjutnya siang jam 10 sampai jam 12 itu 9.30. iya 9.30 sampai pulangan mereka Bu ya. Itu kelas 6. Ya, 5-6. Terus selanjutnya itu untuk kelas 3-4, kebetulan saya pembinanya sendiri, itu antara setelah pelajaran formal selesai itu kisarannya jam 4 sampai jam 5. Itu 1-2 jam pelajaran. Ya, beriringnya waktu jadi berubah aja. Ya memang program-program masing-masing sekolah beda-beda. Ada yang masih tetap lanjut. Artinya kalau di sini fokus ke eskul atau dibuatin eskul atau enggak ya, di luar ya. Ada jadwal itu yang makanan sehat. Itu kan diprogramkan di kegiatan pramuka. Oh gitu. Jadi dalam sebulan itu tidak mesti harus kegiatan terus, enggak. Oh. Jadi Gitu. yang barusan kita laksanakan kemarin adalah makanan olahan dari kacang hijau. Itu yang memang program kami di bulan Mei. Nah, itu. Jadi jadwal rutin pramuka di sini kalau saya perhatikan ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Nah, kalau rutinnya per minggu itu peserta didiknya terdiri dari pramuka apa saja yang paling rutin setiap minggu? Ya, siaga sama penegak. Siaga Penggalang sama penggalang. Iya. Penegak belum ada. Ya, penegak belum ada. Kalau memang ada nama apa? Siaga, penggalang, penegak. Ya, siaga, penggalang. Oke. Ya, satu lagi saya tanyakan. Misalnya kakak-kakak mau adakan persami ya, atau ada kegiatan-kegiatan tentang pramuka persiapan di awal kan? Misalnya kan kita pasti bisa 2 minggu akan datang, itu adalah kegiatan pramukaan, mau sehari kan, atau mau persami kan. Nah, saya mau minta tolong apa aja sih rincian persiapannya untuk mempersiapkan kegiatan persami tersebut. Saya dulu ya. Silakan ya. Oke. Jadi kalau untuk mengadakan kegiatan persami kan, pertama kita harus kumpul Pak, rapat kecil atau briefing gitu. Nanti setiap kakak pembina diberikan tugas masing-masing supaya bisa mempertanggungjawabkan tiap kegiatan. Itu yang pertama. Jadi nanti kan misalkan kakak ini bertanggung jawab di bagian putri, ganda putri ini sini, yang bagian masak atau konsumsi ini. Jangan sampai ada tumpang tindih supaya kegiatan kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau sudah diberi job itu, yang pembina yang sudah bertanggung jawab, yang sudah kita sudah kita berikan tugas, beliau yang akan mempersiapkan tiap tugasnya itu apa yang harus disiapkan. Misal nih, Pak Gino penggalang putra, saya mempersilahkan atau meminta ke Pak Gino untuk menyiapkan yang akan disiapkan pada saat kemah, apa saja yang diperlukan. Pastinya Pak Gino yang harus saya minta pertanggungjawabannya gitu. Begitu juga yang lain. Konsumsi, tugasnya ini, Ibu siapkan ini, kegiatannya ini, nanti siapkan makan misalnya jam sekian, menunya ini dirapatkan di bagian tim konsumsi. Silakan Pak Gino tambahkan. Baik, terima kasih. Yang jelas setiap kegiatan itu tentunya sudah termaktub dalam kalender pendidikan. Tentunya kegiatan kepramukaan itu tidak akan terlepas dari kalender pendidikan yang sudah dibuat oleh
satuan pendidikan. Nah, setelah kita melihat dari kalender pendidikan bahwasanya kita akan mengadakan sebuah kegiatan kepramukaan, suatu contoh persami, tentunya Mapigus akan menginstruksikan kepada kami selaku Ketua Gugus Depan untuk merapatkan kegiatan kepramukaan yang akan dilaksanakan. Setelah kami rapat, tentunya kita akan menghasilkan sebuah kepanitiaan dalam persami tersebut, dan tentunya kegiatan persami itu akan terlaksana dan kakak-kakak pembina akan bekerja sesuai dengan job kerja masing-masing. Nah, setelah itu tentunya surat menyurat dan lain sebagainya kita berusaha untuk mengkoordinasikan terhadap kegiatan kita. Yang pertama adalah koordinasi dengan Kuaran, yang kedua dengan wali murid, komite wali murid dalam hal ini adalah selaku orang tua siswa. Tentunya surat izin dan lain sebagainya itu harus melalui surat izin dari orang tua siswa. Nah, setelah pelaksanaan terlaksana, biasa birokrasi yang ada adalah ketika masuk mulai kegiatan, tentunya kita akan diawali dengan registrasi peserta kemah. Selanjutnya kita juga sudah siap dengan schedule kegiatan, yang mana schedule kegiatan itu yang sudah dibuat dan dirancang oleh kakak-kakak pembina. Dan yang tidak kalah penting adalah laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini setelah kita melaksanakan kegiatan, kita laporkan kegiatan ini kepada Mapigus. Dan yang terakhir adalah pembubaran kepanitiaan. Dalam pembubaran kepanitiaan ini yang tidak kalah penting adalah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada acara tersebut. Kira-kira ketika kita akan melaksanakan kegiatan yang sama, kira-kira apa yang perlu dibenahi? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selama ini untuk anak-anak atau adik-adik itu apakah sudah pernah diberikan tapel nggak? Tabungan Tapel. istilahnya. Sudah nggak? Belum. Kak Rizli yang sudah sudah tahu belum tapel Kak? Oke, selanjutnya tentang atribut-atribut yang digunakan anak-anak, apakah sudah diberi penjelasan nggak? Pernah kami berikan penjelasan kepada anak-anak, baik menggunakan alat peraga maupun kita juga punya beberapa koleksi yang ada dalam perpustakaan mini kita, walaupun tidak secara keseluruhan. Oke Kak. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan latihan selama ini yang kami perhatikan, apakah sudah pernah memberikan surat laporan kepada keluarga? Belum pernah memberikan laporan, terus hanya saja mungkin ketika kemarin meminta data, kita berusaha secepat mungkin untuk memberikan data tersebut. Oke, Kak. Baik. Yang terakhir, seandainya kalau memang gugus depan terpilih regu terbaik 1, dan apakah mampu menyiapkan 2 regu penggalang? Siap. Waktunya 1 bulan Siap. untuk menghadapi tingkat kota. Siap. Dan 20 regu terbaik di Samarinda. Siap. Oke Kak ya, saya berikan kata-katanya ya Kak ya. Artinya kalau memang siap, artinya kalau memang terpilih, artinya dan hasil daripada penilaian ini yang kita pegang. Terus selanjutnya untuk hari ini kita minta berkas Kak yang sudah saya sampaikan kemarin. Sudah siap Kak? Siap. Permisi. Izin. Siap.